kamu kalau takut mejem, tutup mata. Ini mau saya terobos ini. Dipanggil nama saya kan. Setelah dipanggil nama saya, ya saya sontak langsung buka pintu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Jes. Ya, di video kali ini cerita mistis ya. Yang di sebelah kanan gua ada Pak Fauzi yang akan menceritakan kisah mistisnya menjadi driver sekitar kalau tidak salah tahun 2012 Pak ya, 2011 sampai 2013 kalau tidak salah. Nah, itu pun sebenarnya bukan cita-cita ya, sebagai serep ya, bukan serep ya, pengganti. Nah, kronologinya begini, sebenarnya dulu itu ketika di desa kita itu perlu namanya mobil ambulan untuk apa ya, mengantar jenazah ataupun untuk keadaan darurat yang mesti orang sakit harus ditolong secepatnya. Itu butuh transportasi namanya ambulan. Maka inisiatif masyarakat swadaya untuk mengadakan atau membeli ambulan. Nah, di situ saya ditunjuk sebagai pengurus, sebenarnya bukan drivernya, pengurus. Nah, sebagai pengurus, nah, di situ ada ketua pengurus ambulan dan saya sebagai bendaharanya. Sebenarnya drivernya ada sendiri. Nah, berjalan ambulan sudah operasi ya, berbagai macam pasien maupun jenazah, baik jenazah kematian secara wajar maupun kematian yang tidak wajar, semuanya kita angkut tanpa pandang bulu, karena kita ambulan tujuannya bukan ya khususnya sih untuk melayani warga kita desa Sumber Hidup ini, tetapi pada umumnya untuk masyarakat secara luas. Nah, jadi itu. Nah, adapun yang driver pertama itu ya sebenarnya setelah kita tunjuk itu ya siap. Nah, tapi ternyata dengan kendala-kendala mungkin waktu itu banyak alasan keluarga yang tidak mendukung, sehingga suatu hari ketika pas ada pasien yang harus diantar ke Kayu Agung, waktu itu jalan Kayu Agung masih darurat, masih ya, banyak hambatan lah, kadang ya putus juga, jalan banjir segala macam. Untung mobil kita ini desainnya memang double gardan, jadi kita dimudahkan dari alat transportasi. Nah, suatu hari ada pasien yang hendak perlu diantar, nah, tetapi drivernya itu putar-putar yang intinya tidak sanggup tapi nggak mau mengatakan yang nggak sanggup. Jadi maka karena kita berpikir pasien harus segera diantar, ya akhirnya saya sebenarnya sebagai bendahara itu harus ambil alih ya. Harus kita ambil alih, jadi merangkap ya, bendahara ya driver akhirnya. Sebenarnya itu sifatnya masih
pengganti sementara karena belum ada penyerahan secara resmi kan, karena masih saat itu malam itu masih berhalangan karena ada masalah keluarga lah gitu. Maka saya harus oke lah, saya bawa dulu kata saya, tapi bukan saya drivernya, saya bawa dulu lah karena kamu masih ada urusan keluarga. Dan sebenarnya kebetulan yang pasien itu yang harus diantar itu sebenarnya keluarga itu ya sebenarnya banyak sih yang bisa bawa mobil atau ya sebagai rata-rata profesinya juga sopir. Cuman saya bilang begini, kamu aja Kak yang harus yang bawa sendiri, kan bisa bawa mobil toh, kata saya begitu. Tapi ya tahu sendiri kalau ambulan ini kan memang kesannya kan mistis, maka tidak semua, ternyata saya baru sadar kalau tidak semua sopir itu selihai apapun bawa mobil, ternyata kalau disuruh bawa ambulan juga masih mikir 2 kali. Jadi ya wah jangan saya lah, ya kalau nggak kamu ya siapalah saudaranya yang kan banyak lagi yang supir-supir yang lain. Wah kayaknya enggak deh Pak. Ya sudah, dari situlah pokoknya minta tolong bener bisa diantar. Ya sudah, akhirnya saya jam 10 malam itu ya saya turun tangan, akhirnya saya antar dengan berbagai kendala di jalan itu ya, pas musim hujan juga. Ya akhirnya juga sampai tujuan, yaitu di Palembang. Nah sebenarnya awalnya di situ itu pun sebenarnya awal saya bawa ambulan sebagai pengganti sementara, serep lah begitu. Tapi dari situlah ternyata lama-lama menjadi driver utama, memang benar-benar ya driver. Yang tidak terasa sampai kurang lebih 2 tahun lah saya bawa. Nah dari 2 tahun itu ya namanya pengalaman ya ya ada pengalaman religinya, ada pengalaman ya pengalaman ya macam-macam lah, ada yang pengalaman lucunya ya, ada pengalaman mistisnya pun ada, tapi walaupun enggak terlalu tapi ada macam-macam, namanya juga mobil jenazah. Nah untuk pengalaman religi seperti hikmah dari saya bawa ambulan itu sebenarnya saya bisa ngambil hikmah ketika yang pertama saya itu kalau pribadi saya sih, saya itu bisa ikut menyolatkan jenazah di mana tempat. Saya misalnya ambil jenazah di sana, desa sana, dusun sana, saya bisa ikut sholat jenazah di sana. Tentunya itu yang menurut saya sangat penting itu. Sesuai dengan keyakinan saya. Nah, terus yang kedua hikmahnya itu ya saya yang jelas bukan malah takut dengan kematian, malah saya itu lebih ya intinya lebih mengimani dengan kematian, bahwa kita juga ngapain kita harus takut, ya mestinya kita juga nanti bakal kayak gini gitu. Jadi lebih meningkatkan kita pendekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah itu benar, itu memang saya rasakan, sehingga saya sampai detik ini pun dengan jenazah nggak ada takut-takutnya. Seperti itu, harus cium pun ya harus saya cium, harus kita rawat ya dengan hikmah itu tadi. Padahal sebelum itu juga kita mikir 2 kali kalau mendekat mayat, sama aja dengan orang kebanyakan ya kan. Sampai juga paling begitu kalau ada mayat. Coba kalau mayat kita tutup, kita buka, kita cium, pasti mikir 2 kali. Tapi dengan hikmah itu kita ya seringlah jadi ya udah jadi kayak seolah-olah udah ya pemandangan yang sudah lazim aja di hadapan kita. Dengan mayat itu ketika saya bawa ambulan itu nggak ada
hal-hal yang menakutkan lah bagi saya begitu. Bukannya saya sombong, tapi memang yang saya rasakan begitu karena udah terbiasa. Nah, yang kata orang nanti kamu bawa mayat itu nanti nggak bisa tidur misalnya, itu ya kalau bagi saya isapan jempol belaka, ya biasa aja. Saya mau bawa mayat, mau bawa pasien hidup atau apapun itu sama bagi saya, nggak ada efek. Bukannya sombong, sekali lagi maaf, tapi memang begitulah kenyataannya. Nah, terus untuk arah ke pengalaman-pengalaman yang lucu ya macam-macam lah. Misalnya kita harus nerobos ya kan, di jalan itu memang kita harus bukan ugal-ugalan sih sebenarnya, ya harus koboi lah mungkin dibilang ya kan. Ya memang kita harus secepatnya. Ambulan itu justru kalau kita nggak cepat itu malah dimarahin ya kan. Kalau kita sudah berani menghidupkan sirene, sudah bisa menghidupkan lampu darurat, kita harus cepat ya kan, harus cepat. Bahkan jalur 3 pun, satu jalan dibuat 3 jalur, itu pun kita harus bisa menerobos dengan tepat sasaran, ukuran hanya spion. Nah itu harus kita lakukan. Nah, terus gimana kita suatu hari pernah gitu, aku pernah ngambil mayat didampingi sama bidan ya kan, dari bidannya. Kebetulan saya ambil mayat dari PT, dari camp, didampingi oleh medisnya ya, dari bidannya. Itu udah jerit-jerit kepalangan itu di jalan, itu udah nggak ketulungan dia. Kata saya, Bu, kamu kalau takut mejem, tutup mata, ini mau saya terobos ini. Masuk Pak segitu, udah mejem aja, ya spion aja gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman yang seru di situ, menegangkan. Kalau uji nyali, nah di situ. Nah, pengalaman yang paling jauh mengantar jenazah itu kemana Pak? Paling jauh selama saya pegang itu di Lampung Selatan, arah Kalianda. Boleh diceritakan Pak? Itu menurut saya ya paling jauh lah menurut saya. Bisa sih, cuman nggak ada mistisnya, nggak apa-apa. Ya cuman pengalaman, Ya, malah lucu itu di situ, pengalaman lucunya. Suatu hari saya harus ambil mayat dari SP4 ya, tetangga desa kita, Tanjung Makmur itu. Mayat itu dari sebenarnya orang merantau dari Lampung, ya kan, kerja di Tanjung Makmur. Ya masih keluarga, masih muda sih sebenarnya, belum punya anak juga, masih keluarga baru ya. Nah itu ceritanya istrinya meninggal, terus minta tolong suruh antarkan ke tempatnya sana di Kalianda. saya siap, saya ambil sekitar jam 9 lah kalau nggak salah, 9 malam ya. Itu kayaknya perjalanan paling jauh itu saya antar situ, saya ngajak teman dari sini, kawan. Nah tapi dari sini kan ada pihak keluarga kan, saya bilang saya nggak tahu yang jelas alamat ya, nanti ada keluarganya Pak yang ngawal. Oke lah kalau begitu. Jalan saya, udah pokoknya penunjuk jalannya ya mereka itu. Sampailah di Kalianda itu, udah masuk, bukan Kalianda, masuk lagi jalan sampai jauh, udah masuk, udah lepas dari jalan aspal, masih masuk lagi, masuk dalam, kayaknya di pemukiman baru, masuk dalam. Yang jelas saya sudah nggak kebayang nanti pulangnya bagaimana. Udah banyak tikang-tikung, udah saya pesan aja sama kawan, kamu ingat-ingat jalan ya, nanti pulangnya kita harus ingat jalannya. Siap katanya. Nah udah gitu, udah singkat cerita nyampe lah di sana sekitar jam 4 nyampe ya kan, nyampe di rumah Saudul Musibah itu. Udah itu sudah
Ditanya saya apa langsung pulang Pak, sebentar saya nunggu subuh sekalian, habis subuh saya cabut. Oh iya Pak, terima kasih, sudah transaksi selesai, saya pulang sama kawan. Perlu diantar Pak? Ya kata saya, nggak usah lah, emang masih hafal Pak? Ya insya Allah lah hafal, begitu kan, namanya sopir kan, masa nggak hafal jalan kan, ya ada agak gengsinya begitu. Udah, saya tanya kawan, hafal kan? Hafal. Sudah jalan kan, itu pengalaman lucu saya. Udah gitu jam habis subuh itu sekitar 4:30, udah tikungan pertama apal, aman, perempatan aman. Nah udah mulai kelak bingung mau keluar dari desa, mutar mana tadi, nah ini dia aku yang lupa, coba kiri, ambil kiri, buntu jalan ke kebun, balik lagi mau tanya, nggak ada yang ditanya, belum pada bangun kan. Nah udah gitu, waduh gimana, kita cuman mutar di desa itulah, tinggal mutar. Wah cilaka, kita nggak bisa keluar ini mutar-muter, mesti nunggu siang ini, nunggu orang keluar rumah. Akhirnya kita ada mobil kan, ada mobil dari dari desa situ, kayaknya mau setor singkong kalau nggak salah itu. Nah ini dia, ini mobil ini muat singkong, ini pasti ke pabrik, ini pasti keluar dari desa. Wah iya juga, kita ikuti. Jadi kita ambulan ini diikuti, kita ngikutin dia, ya kan, kita ngikutin, kita lupa masih pakai lampu darurat, kita ikutin. Sudah kita ikutin, biasanya sih mobil itu kalau kita buntutin di belakang pakai lampu darurat, minggir dia. Nah, rupanya dia minggir, aku nggak berani potong karena aku cuman ikut dia supaya nggak kesasar aja gitu kan, dia sampai keluar gitu. Dia minggir, kita nggak mau potong. Nah sudah gitu, udah pokoknya dia jalan kita ikutin, akhirnya sampai juga ke aspal, ke lintasnya kan. Nah udah ke lintas, dia turun, berhenti dia, penasaran dia turun, aku juga berhenti, ketemuin dia, maaf mas, aku tadi itu bukan nggak mau motong, cuman aku itu nggak tahu jalan. Jadi kataku begitu. Oh gitu ya Pak, iya, jadi aku tuh nggak tahu jalan, cuman bisa keluar yang ikut kamu ini lah. Oh iya ya. Mau kemana Pak, emang mau ke Palembang kata saya. Nah ini apa benar ini depan itu sudah jalan lintas timur? Oh iya Pak, depan ini lurus lintas timur. Nah dari situlah aku langsung sampai lintas timur, sudah aman. Itu yang paling jauh di situ. Nah pengalaman paling mistis ada nggak Kak? Yang mistis itu ya ada ya mungkin dibilang mistis, sebenarnya waktu itu aku nganggap biasa aja lah, tapi kalau renungin kok ya jangan mistis. Kalau bagi saya waktu kejadiannya biasa aja, ya kan. Nah, ceritanya begini, suatu hari saya harus ngantar jenazah ya tetangga kita lah begitu ke Palembang. Nah yang saya ceritakan awal tadi, kronologisnya kan yang awal tadi kan masih sakit ya. Nah masih sakit, harus kita antar Pulau Gilir. Nah ini yang endingnya, rupanya yang kita antar tadi meninggal akhirnya kan, nggak panjang umur. Nah waktu meninggal ya masih ajak kita juga, nah suruh jemput. Waktu itu jam berapa ya, ya pokoknya lepas isya lah itu ya. Nah cabut kita, sudah kita singkat cerita kita ambil jenazah sana, pulang, urus sana administrasi, sehingga sampailah sekitar jam 11-an apa ya, cabut dari Palembang itu, rumah sakit Muhammad Hussein itu. Pulang sampai sini sekitar jam 4 pagi ya kan. Nah, jam 4 pagi langsung aku antarkan di tempat duka. Setelah itu saya parkir, pulang ke sini, pulang. Nah pulang sudah aku parkir di situ di bawah rumah itu. Nah parkirlah situ, ketok aku klakson biasanya aku pulang malam, klakson dibukain sama orang rumah. Itu nggak dibukain pintu, udah jam 4 kan, udah nggak dibukain, udahlah. Akhirnya aku tidur di dalam mobil lah begitu kan. Udahlah, paling bentar lagi juga subuh, harus bangun subuhan juga.
udah tidur aja di dalam. Nah pas tidur di dalam itulah sebenarnya aku juga ya ada apa rasa membatin ya, ngomong dalam hati, udah aku mau tidur di sini kan, kataku. Kalau memang kamu mau ganggu ya ganggu aja katanya. Udah aku tidur ya kan. Kalau kamu mau ganggu ya ganggu aja, kalau mau ganggu. Saya tidur di ambulan. Dia di belakang setir itulah. Joknya aku miringkan, udah aku tidur. Cuman nggak bisa tidur juga, kan panas, ya kan. Tapi waktu saya tidur itu ya waktu habis ngomong sempat baca ayat kursi kan. Ah, baca ayat kursi maksud saya. Sudah setelah baca ayat kursi tidur. Udah tidur itu ya saya masih sadar sih sebenarnya, antara ya sadar lah, saya masih ingat itu. Masih sadar. Sudah baca ayat kursi itu saya tidur, belum sampai ketiduran bener, masih setengah tidur tapi masih sadar, banyak sadarnya saya. Nah itu perasaan saya ada yang manggil-manggil, ya kan? Ada yang manggil-manggil, dan yang manggil itu saya paham betul suaranya itu ibu-ibu, karena jenazah yang tadi saya ambil juga ibu-ibu, ya. Saya ambil itu kan ibu-ibu. Nah, paham saya suaranya, kayak suaranya yang tadi saya angkat. Dari logatnya itu kan biasanya orang dusun, ya kan, yang saya antaranya orang kampung, ya kan. Di bahasa di ala-ala Jawa, jadi kelihatan banget ini logatnya. Jadi saya paham ini kayak ibu tadi ya. Panggil-panggil nama saya kan. Setelah panggil-panggil nama saya, ya saya sontak langsung buka pintu kan. Belum saya buka pintu, masih saya melek. Nah, melek saya, ada yang panggil tadi. Panggil-panggil saya ini. Nah, saya melek sebentar. Saya tunggu yang panggilan kedua kali kan. Nggak ada. Udah cepet-cepet aku buka pintu. Ini nggak ada yang nggak beres ini. Aku langsung turun. Nah turun, kok kelilingi mobil, sepi, nggak ada orang. Nah, siapa tadi yang panggil? Ya udah, itu kan jam 4 ya kan. Terus aku sibuk keliling-keliling cari-cari itu. Bayangan mungkin udah jauh, saya tengok-tengok juga nggak ada kelihatan bayangan orang. Atau aku masih janggal aja, ini tadi manggil siapa? Tapi kalau nggak manggil aku, manggil siapa kan gitu kan? Yang ada cuma aku gitu. Ya sudah, nah aku terus turun. Turun ya nggak balik lagi mobil, karena tadi juga panas. Sebenarnya aku juga tadi nggak tahan, mau tidur di luar. Nekat tidur, malah ada panggil itu tadi. Aku makanya turun. Udah aku cek nggak ada lagi orang, ya sudah aku turun terus tidur di emperan gitu, tidur di emperan depan rolling itu, tidur sampailah dengar azan subuh jam 5. Bayangkan jam 4 lewat sih sebenarnya, jam 4 lewat seperempat aku tidur, hanya cuma 10 menit tidur itu, subuh kan. Subuh longkor sana dengar, ya sudah bangun subuhan. Nah itu kisah mistisnya seperti itu. Cuman ya saat itu sih saya pikir ya biasa aja gitu. Cuman kalau kita pikir dalam-dalam ya kayaknya juga nggak wajar gitu. Itu pengalaman mistis ya, seperti itu. Ya hanya itulah paling kisah mistisnya. Mungkin ada pesan buat teman-teman saksi misteri. Ya pesannya itu gini aja. Sebenarnya khususnya untuk anak-anak muda, atau ya mindset atau kesan-kesan bahwa mayat orang mati itu menakutkan, terus membawa apa ya, ada aura-aura mistis dari orang mati, terus bahkan terkesan apa istilah kita itu sawan dari orang mati. Itu kalau menurut saya itu nggak ada itu. Orang mati ya orang mati, yang perlu kita doakan, kita urus, ya kan begitu. Ada kata orang jangan dekat-dekat kalau ada orang mati, nanti sawanan, itu sebenarnya nggak ada. Nah maka untuk generasi
muslim ya, khususnya kendaraan muslim itu mitos aja. Jadi jangan terlalu dipercaya sehingga kita itu enggan. Saya perhatikan kalau generasi kita tuh enggan mendekat ketika ada kematian. Mestinya kita harus datang pertama itu buka, kalau sunnah Rasulullah seperti itu, buka dulu penutup muka, kita cium ya kan, kita doakan doa mayit. Sebenarnya seperti itu tuntunannya. Tapi kita sudah terlanjur sudah mitos-mitos sudah menyebar bahwa nanti bawa sawan lah, terus nggak bisa tidur, nggak enak makan, segala macam. Nah itu yang di situ yang kita jadi berpikir dua kali mau mendekat mayat ketika orang meninggal. Nah itu maka pesan saya itu harus kita buang jauh-jauh. Ingat kita ini generasi muslim yang semuanya ada tuntunannya untuk masalah jenazah ini. Saya kira itu saja. Dan satu lagi ya, mudah-mudahan untuk ambulan kita ini yang sudah ya diusahakan oleh masyarakat kita, sudah mahal kita beli, ini kan masih belum jelas ya kan, generasi berikutnya siapa yang harus bawa, karena memang kandidat untuk driver ambulan ini memang susah kita cari. Makanya mungkin ada sampean atau Mas Andri atau siapalah itu malah bagus itu. Jadi harus kita harus berjiwa sosial, yang jelas modal kita harus sosial. Iya, saya juga nggak banyak ya, saya sering juga kejadian ketika pasien itu benar-benar nggak ada, saya sama sekali nggak ambil ongkos untuk saya sopir, nggak ada. Paling saya minta untuk kasnya mobil, untuk sopir sama sekali enggak saya ambil. Nah itu harus punya jiwa sosial seperti itu. Nah untuk generasi berikutnya kalau andai kata menjadi sopir ambulan, tanamkan jiwa sosial yang tinggi itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen. Dan untuk video selanjutnya kalau banyak yang komen dilanjut part 2. Untuk semoga kisah jadi driver ambulan itu menginspirasi kalian semua dan menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.